Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, para hadirin dan hadirat dan seluruh pemirsa Rosa TV di mana Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara Ensiklopedia Larangan, yaitu kitab yang kita baca dari kitab Silsilatu Al-Manahi Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sebelumnya kita sudah memasuki kitab Al-Jum'ah. Ya. Bab yang pertama telah kita pelajari, itu bab taghlidz zajri min tarkil jum'ati li ghairi udhrin. Bab sangat dicelanya man taraka al-jum'ata li ghairi udhrin, yaitu mereka yang meninggalkan Jumat, meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Kemudian kita juga sudah pelajari tentang babun nahi 'anit ta'akhuri 'anis sufufil ula al-awwal yaumul jum'ah. Bab dilarangnya sengaja memperlambat dari saf pertama di hari Jumat. Yang ketiga, babut tahrimi takhatti riqabin nasi yaumul jum'ah fi qasdi lis-shalah. Bab diharamkannya melangkahi bahu-bahu manusia di hari Jumat dengan maksud untuk sholat. Ini juga sudah kita pelajari. Yang terakhir telah kita pelajari, yaitu babun nahi anit tafriqi baina itsnaini yaumul jum'ah. Bab larangan memisahkan dua orang di hari Jumat. Bab berikutnya ikhwah, babu tahrimi iqamati rajuli min mawdi'ihi alladhi sabaqa ilaihi yaumal jum'ah. Bab diharamkannya menyuruh seseorang untuk berdiri dari tempat duduknya di hari Jumat yang telah dia duduki di hari Jumat. Artinya di sini ikhwah, ketika kita masuk masjid di hari Jumat, sementara di sana sudah ada yang lebih dahulu duduk di tempatnya, maka kita tidak dibolehkan menyuruh dia bangkit dari tempat duduknya dan kita duduk di tempat duduknya tersebut. Hadisnya yaitu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, beliau bersabda, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ah. Janganlah sekali-sekali salah seorang kalian menyuruh temannya, saudaranya untuk berdiri di hari Jumat, tsumma liyukhalifa ila maq'adihi fayaqudu fihi, supaya dia duduk di tempat duduknya tersebut. Yang sudah duduk disuruhnya berdiri supaya dia duduk di tempat duduknya tersebut. Ini satu hal yang dilarang. La yuqimanna di sini menunjukkan bahwasanya adanya penegasan. Jangan sekali-sekali
di situ ada nun penegas, nun taukid. Ya, bukan hanya sekedar larangan, tapi la yuqimanna, ada nun taukid tsaqilah. Nun yang menyebutkan tentang penegasan. Waliyakun yaqul, hendaklah dia mengatakan afsihu, tolong diberi tempat. Nah, tolong diberi tempat. Jadi bukan mereka yang sudah duduk disuruh berdiri, tapi hendaklah ya merapat sehingga bisa memungkinkan untuk tersedianya satu tempat lagi untuk teman yang baru datang. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, satu, tahrimu ayyuqima rajulu akhahu yaumal jum'ah wa yaq'udu makanahu. Haram hukumnya seorang itu menyuruh temannya untuk berdiri dari tempat duduknya, lantas dia duduk di situ, dan ini di hari Jumat. Yadullu ala dzalika anna al-lafza jaa bi sighatin nahyi muakkadu. Penyimpulan akan haramnya hukum ini ya bisa dibuktikan dari lafaz, di mana lafaz itu menunjukkan nahi al-muakkad, larangan ada penegasan. Seperti yang kita katakan tadi, Rasulullah SAW mengatakan la yuqimanna, di situ ada nun penegas. Kalau jangan kamu menyuruh, kalau ada nun penegas, jangan sekali-sekali kamu suruh, begitu. Ya, jangan sekali-sekali kamu menyuruh temanmu berdiri. Itu kalau ada tambahan nun penegas. Nah, dari sinilah penulis mengambil kesimpulan bahwasanya hukum menyuruh saudaranya untuk berdiri dari tempat duduknya, lantas dia duduk di tempat duduknya tersebut, ini hukumnya haram, karena larangannya sangat tegas. Nomor 2, dzikru yaumal jum'ati min babit tamsis. Penyebutan hadis dengan sebutan hari Jumat bukan min babit tamsis, menunjukkan nas. Laisa min babit takhsis lil umumat, bukan pengkhususan pada umum. Begini ikhwah, ya, Rasulullah SAW mengatakan, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ati summa liyukhalifa ila maq'adihi fayaqudu fih. Janganlah salah seorang kalian menyuruh temannya untuk berdiri dari tempat duduknya di hari Jumat, lantas dia duduk di situ. Kalimat di hari Jumat ini seolah diartikan ya kalau di lain hari Jumat boleh, gitu. Ya, karena Rasul menyebutkan di hari Jumat. Ya, seolah bisa dipahami bahwasanya berarti kalau perbuatan ini, yaitu perbuatan menyuruh seorang yang duduk, menyuruh seorang berdiri dari tempat duduknya, lantas dia duduk di situ, ya, ini dibolehkan di selain Jumat. Ya, tentunya ketika khutbah Jumat ini maksudnya. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah menyebutkan yaumal jum'ah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi seolah larangan itu hanya di waktu sholat Jumat. Adapun selain itu dibolehkan. Makanya di sini ya bisa diartikan seperti itu, tapi tidak seperti itu. Makanya penulis mengatakan penyebutan kata hari Jumat itu menyebutkan nas, bukan khusus. Ya, bukan pengkhususan, artinya larangan itu tidak hanya khusus di hari Jumat, tapi dilarang secara mutlak walaupun tak hari Jumat. Misalnya sekarang kita ini, ya, tempat itu kan ada pada sender-sender tuh, ya, datanglah seorang, Pak, Bapak pindah ya, saya mau duduk di situ. Loh kenapa? Saya kepingin nyender. Nah, begitu, nggak dibolehkan. Contoh, ya, walaupun nggak hari Jumat. Jadi sebenarnya larangan ini adalah larangan umum, ya, larangan secara umum, tidak hanya di hari Jumat. Lantas mengapa Rasulullah menyebutkan adanya kata-kata hari Jumat? Itu litansis, sekedar menyebutkan nas, ya,
Artinya hari Jumat juga tak boleh. Kemudian, wa man sabaqa ila mawdi'in mubahin yuhramu ala ghairihi iqamatuhu minhu wal julusu fihi. Dan siapa saja yang sudah lebih dahulu menduduki tempat yang mubah, tempat yang boleh diduduki, maka diharamkan bagi yang lain untuk menyuruh dia berdiri dan dia duduk di situ. Demikian. Mengapa di sini disebutkan di tempat yang mubah? Karena ada tempat-tempat yang enggak mubah, ikhwah. Seperti misalnya, ya, biasa ada juga di masjid, atau seperti kita lihat di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi. Itu kalau bapak-bapak yang pernah ke sana itu ada kursi besar di dalam masjid. Untuk apa itu biasanya? Kursi besar. Itu tempat para masyayikh ngajar. Duduk di situ. Ya, kalau datang pas jadwalnya, dia datang duduk di situ di Masjid Nabawi. Jadi nggak bisa kita kebetulan kita duduk duluan di situ. Syekhnya jadwal jam 7. Mulai setengah 7 kita duduk di kursi duluan. Kemudian datanglah jadwal syekh. Tentu panitia mengatakan, mas nggak pakai mas lah ya. Ya anggaplah seperti bahasa Indonesia, mas berdiri mas, guru udah datang. Loh kan saya lebih dahulu di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh nggak bisa. Ya, ya. Itu khusus tempat si pengajar. Memang sudah dikhususkan untuk dia. Demikian ikhwah rahimanallah. Seperti tempat saya ini. Ya, sudah disediakan oleh BKM Masjid. Habis isya duduk di sini sambil baca Quran. Pas giliran saya ngisi kajian, kata panitia, Pak, silakan duduk di bawah. Oh nggak bisa, saya lebih dahulu di sini. Apa dalilnya? La yakumanna rajul akhahu. Ya nggak bisa ikhwah, karena ini memang tempat disediakan memang untuk pengajar. Nah demikian. Tapi tempat-tempat yang mubah seperti yang tempat sekarang, yang di sini, di mana-mana ya. Seperti tempat akhir ini misalnya, dia di situ. Ada seorang ikhwan memang dia terbiasa di situ. Dia enaknya di situ duduknya. Datang dia, Mas, saya semenjak setahun ini di situ duduk saya. Tolong geser ya. Nggak dibolehkan. Kenapa? Dia lebih dahulu duduk di situ. Ya. Di majelis apapun, ya, di majelis apapun tidak boleh kita menyuruh seorang berdiri dari tempat duduk yang sudah dia duduki, lantas kita duduk di sana. Baik. Faman sabaqa ila mawdi'in mubahin yuhramu ala ghairihi iqamatuhu minhu wal julusu fihi. Barang siapa yang lebih dahulu menduduki tempat yang mubah, maka haram bagi yang lain menyuruh dia berdiri, lantas dia duduk di situ. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqima rajulu akhahu min maq'adihi wa yajlisu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menyuruh saudaranya untuk berdiri, lantas dia berdiri dari tempat duduknya, lantas dia duduk di sana, di tempat tersebut. Qultu li Nafi', lantas aku berkata kepada Nafi', al-jum'ah, apakah khusus hari Jumat? Qala al-jum'atu wa ghairuha, baik hari Jumat maupun selain hari Jumat. Demikian. Jadi jelaslah bahwasanya hukumnya umum, di hari apa saja dilarang seorang menyuruh saudaranya untuk berdiri dari tempat duduknya, lantas dia agar dia duduk di tempat duduknya tersebut. Baik. Babut taghlid zajri anil kalami wal imamu yakhutub. Bab sangat dicelanya berbicara sementara imam sedang berkhutbah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta.
apabila kamu berkata kepada temanmu di hari Jumat, diamlah kamu, sementara waktu itu imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, berarti kamu telah berbuat sia-sia. Ya. Ini biasanya kan anak-anak. Kita duduk di sana, apalagi kita yang terlambat. Duduk di sana, anak-anak di belakang ngobrol, kita terganggu. Imam sedang khutbah nih, anak-anak ngobrol di belakang. Kita katakan, diam kalian. Itu, jangan ribut. Nah, faqad laghauta, kita telah berbuat sia-sia. Ya, kita sudah berbuat sia-sia. Enggak dibolehkan kita bicara. Hanya kalau dalam kitab Qaul Mubin fi Akhtal Musallin, beliau menyebutkan dalil bahwasanya kalau pakai isyarat boleh. Enggak juga diam. Nah, begitu isyarat namanya. Ya. Tapi kalau bicara enggak boleh. Kalau bicara enggak boleh. Padahal kan itu sebuah kemungkaran. Ya. Itu anak kecil, apalagi bapak-bapak. Ada juga ikhwah, ada juga udah gede, Masya Allah. Imam sedang khutbah masih sedang ngobrol. Ya Allah. Ya. Ini kan kalau seperti ini, ingin hati kita tuh kita jitak kepalanya kan. Diam kau, gitu kira-kira. Masa imam sedang berkhutbah dia masih terus bicara. Demikian ikhwah. Kalau anak-anak ya namanya anak-anak. Di mana-mana anak-anak yang ngobrol dia. Mana dia perhatian dengan khutbahnya khotib. Ya. Tapi begitupun kita kan terkadang jengkel di hati ini. Anak-anak ribut sekali. Mau dikatakan diam, nanti kita laghauta kan begitu. Ternyata Jumat kita sia-sia, ya sabarlah. Sabar. Demikian. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang enggak sabar itu. Ya, dibuka pintu, keluar gitu. Akhirnya keluar. Imam sedang khutbah. Demikian ikhwah, ya enggak dibolehkan. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wa ansid wa imamul yakhthub faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada temanmu, diamlah di hari Jumat, diamlah, sementara imam sedang berkhutbah, berarti kamu telah berbuat sia-sia. Artinya enggak boleh. Diam saja, sabar. Fokuskan pendengaran kita kepada khutbah si imam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, dakhala Abdullah bin Mas'ud wal masjid dakhala Abdullah bin Mas'ud al masjid wan nabiy yakhutub. Dia berkata, Jabir bin Abdullah berkata, Abdullah bin Mas'ud masuk masjid di saat Nabi sedang berkhutbah. Fajalasa ila jambi Ubay bin Ka'ab. Lantas dia pun duduk di samping Ubay bin Ka'ab. Fasa'alahu an syai'in. Lantas Abdullah bin Mas'ud bertanya sesuatu kepada Ubay bin Ka'ab. Ini imam, Nabi sedang khutbah ini. Au kallamahu an syai', atau dia membicarakan satu hal kepada Ubay bin Ka'ab. Falam yarudda alaihi. Ubay bin Ka'ab tak menjawab sedikit pun. Ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tak menjawab sedikit pun, tak merespon sedikit pun. Fadhanna Ibnu Mas'ud annaha mujidah. Dan Abdullah bin Mas'ud memperkirakan sepertinya ini Ubay bin Ka'ab sedang marah. Falamman tafala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min salatihi infatala, ya. Falamma infatala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min salatihi, setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salatnya, qala Ibnu Mas'ud, lantas Ibnu Mas'ud berkata, ya Ubay, hei Ubay, ma mana'aka an tarudda alayya? Kenapa ente enggak respon saya? Kutanya diam aja, ngomong saya diam aja, enggak ada respon. Kenapa kau diam aja enggak kasih respon? Qala, kata Ubay, innaka lam tahduru ma'ana Jum'ah. Sebenarnya kamu itu enggak hadir bersama kami Jumat, dia anggap enggak hadir. Qala bima, loh kok begitu? Qala takallamta wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktub. Kamu sudah bicara di saat Nabi sedang berkhutbah. Artinya kamu itu seperti orang yang enggak hadir di hari Jumat.
Alasannya kenapa? Dinilai seperti orang yang nggak hadir di hari Jumat. Alasannya karena kamu sudah bicara di saat Nabi sedang berkhutbah. Faqama Ibnu Mas'ud fadakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu. Lantas Abdullah bin Mas'ud berdiri dan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab pada dia. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqa Ubay, ati Ubayyan." Benar si Ubay, kamu harus taati Ubay. Ya, jadi memang kita nggak harus merespon. Misalnya nih kita lagi dengar khutbah, datang yang terlambat. Bang, siapa nama ustadznya? Nah, begitu. Nggak usah direspon. Kalau ditanya siapa nama ustadznya, bisa kita kasih isyarat. Apa artinya? Ya, kalau dia bertanya nama, tentu kita harus ngomong. Ya, tentu harus bicara, ikhwah. Makanya ya pura-pura nggak dengar aja. Demikian. Atau sekali dipelototin. Begitu. Iya, syukur-syukur dia paham. Kalau nggak paham, dia pula balik melotot. Mak, nantang kawan ini, kan begitu. Ya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya minimal jangan direspon. Ya, jangan direspon. Tidak usah ditanggapin. Bagaimana kalau bapak kita yang nanya? Iya kan? Begitu sholat bareng gitu kan. Udah khutbah pertama, tertarik bapak kita dengan khotib. Pas khutbah kedua, dia tanya, "Nak, mantap kali khotibnya. Siapa namanya, Nak?" Dia aja kan. Bapaknya beringas ini. Pulang-pulang gak kasih makan siang. Ya tetap diam saja. Ya, jangan ditanggapin. Nanti tanggapinnya setelah selesai sholat. Ya, demikian ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih bisyawahid. Taib dari Amr bin Shu'aib, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya. Ini cucu meriwayatkan dari ayah, meriwayatkan dari kakeknya. Ini satu keluarga sanadnya, turun temurun. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ati." Barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa massa min tibin imraatihi in kana laha, dan dia memakai wewangian istrinya jika memang dia punya. Artinya minimal, kalaupun dia nggak punya parfum punya dia, minimal parfum punya istrinya. Wala bisa min salih thiyabihi, dan dia memakai pakaiannya yang terbaik. Ini menandakan ikhwah bahwasanya untuk hari Jumat itu kita pakailah pakaian khusus seperti hari raya. Ya. Jangan pakai pakaian bengkel itu kita bawa ke masjid. Kan kita punya seragam tuh, seragam ada yang dari bengkel gitu kan. Yang bacaannya banyak, di sini bacaan, di belakang bacaan. Demikian. Di sini kena oli gitu. Jangan bawa yang itu. Ya, sebagaimana kita kalau berhari raya kan kita nggak bawa baju seperti itu. Kita memakai pakaian yang terbaik. Makanya kalau antum sholat Jumat mungkin dari kantor atau dari bengkel, bawalah dari rumah pakaian yang baik, yang bagus untuk dipakai di hari Jumat. Demikian ikhwah. Karena ada keutamannya, wala bisa min salihi thiyabihi, dan dia memakai pakaian yang terbaik. Saya ulangi, barang siapa yang mandi di hari Jumat, lantas dia memakai wangi-wangian, dan dia memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki, thumma lam yatakhatta riqaban nas, lantas dia tidak melangkahi bahu-bahu orang yang sedang duduk, walam yalghu indal mau'izati, dan dia tidak melakukan hal-hal yang sia-sia ketika khatib sedang memberikan nasihat, kana kafaratun lima bainahuma, hal itu sebagai penghapus dosa antara dua Jumat. Artinya
Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Mandi, memakai wangian, kemudian memakai pakaian yang terbaik, kemudian tidak melangkahi bahu orang-orang yang sedang duduk, kemudian tidak berbuat sia-sia, ya seperti tadi itu bicara ketika khatib sedang berkhutbah, maka mulai Jumat itu sampai Jumat depan diampuni dosanya. Itu ikhwah. Ya. Jadi kalau dia pakai pakaian asal-asal, ya berarti ya tidak termasuk. Karena ini ada 5. Apa tadi yang pertama? Mandi, pakai wangian, pakai pakaian terbaik, tidak melangkah bahu manusia, dan tidak buat sia-sia. Hanya 5 ya, hanya 5. Demikian. Diampunkan dosanya dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Kalau dia lakukan juga Jumat berikutnya, ya Jumat berikutnya sampai Jumat berikutnya lagi. Wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhran. Tetapi barang siapa yang berbuat sia-sia dan melangkahi bahu orang-orang, maka dia dapat pahala zuhur, enggak Jumat. Ya. Maka dia dapat pahala zuhur, tidak Jumat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallam. Qala, beliau bersabda, yahdurul jum'atu thalathu nafarin. Yang hadir ke salat Jumat itu ada 3 jenis orang. Yang pertama, rajulun hadaraha yalghu wa huwa hadduhu minha. Seorang yang hadir tapi dia berbuat sia-sia, ya. Maka dia dapat sesuai dengan apa yang dia dapatkan, ya, dia berbuat sia-sia. Yang kedua, wa rajulun hadaraha yad'u fa huwa rajulun da'allahu azza wa jalla. Yang kedua, seorang laki-laki yang hadir dan dia berdoa, maka dia ya mendapatkan pahala seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertama tadi dia berbuat sia-sia, ya dapatlah akibat sia-sianya. Kalau yang ini dia datang dan berdoa kepada Allah, maka dia dapatlah pahala orang yang berdoa kepada Allah. Yaitu insya'atah, ya sebagaimana orang yang berdoa kepada Allah, insya'atah, apabila Allah mau, Allah akan berikan apa yang dia inginkan, yang dia mohonkan. Wa insya'a mana'ahu, kalau Allah mau, Allah enggak akan kabulkan. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, rajulun hadaraha bi insatin wa sukutin. Yang ketiga yaitu seorang laki-laki yang hadir di salat Jumat dengan diam, menyimak dan diam, walam yatakhatta raqabata muslimin, dan dia tidak melangkahi bahu-bahu orang muslim, walam yu'di ahadan, dan juga dia tak mengganggu seorang pun, fahuwa kafaratun ila jum'ati allati talihi wa ziyadatu salasati ayyam, maka dosanya, maka itu sebagai kafarah, pengampun dosa dari Jumat itu ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Berarti berapa itu? 10. Ya. Berarti diampunkan dosanya selama 10 hari. Kafarah. Itu sebagai pengampun dosa selama 10 hari yang dihitung dari Jumat di saat dia hadir tersebut. Wa dzalika bi anna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah azza wa jalla berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik, maka untuk dia 10 kali lipat. Ya, untuk dia 10 kali lipat. Hari Jumat kan 1 hari. Ketika dia berbuat baik pada hari itu, maka Allah berikan dia ganjaran kali 10. Ya, kali 10. Jadi kalau hari Jumat itu dia mulai 10 hari kemudian, hari apa itu? Selasa. Selasa apa Senin? Sampai hari Senin. Ya, sampai hari Senin.
Jadi dari hari Senin ke hari Jumat itu nggak adalah kafarahnya. Kan dari Jumat sampai Senin. Senin berikut, dari Senin sampai Jumat masih ada, Rabu, Kamis, Jumat. Itu gimana? Sebelumnya kan ada Jumat lagi. Sebelumnya kan ada Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masih 7. Ya kan? 7. Berarti kalau Jumat ini dia juga berbuat seperti itu, ya sampai 10 hari berikutnya. Loh, berarti double-double dong penghapusan kafarahnya. Dari Jumat yang berikutnya hingga hari Selasa, kan keampunannya sampai hari Selasa. Sementara di hari Jumat berikutnya dia juga melakukan hal itu. Jadi yang dari mulai Jumat dari mulai Jumat sampai hari Selasa double berarti kan? Itu bagaimana ikhwah? Kalau dia sudah terampuni, kalau dia ternyata pada saat itu tidak ada lagi dosanya karena sudah terampuni, ya, maka Allah akan menaikkan derajatnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, siyamu yaumi arafah, siyamu yaumi arafah tukaffir sanata madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah mengampunkan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Setelah puasa Arafah ada puasa apa? Asyura, ya kan? Dzulhijjah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Di tanggal 10 Muharram kan ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu diampunkan, siyamu Asyura tukaffir sanata madiyah. Puasa hari Asyura mengampuni dosa 1 tahun. Loh, tapi tadi puasa Arafah sudah diampuni 2 tahun. Setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Kemudian sebulan kemudian diampuni lagi setahun sebelumnya. Berarti double-double itu jadi sudah kan? Demikian ikhwah. Kan double-double sudah. Belum lagi Ramadan. Semoga diampuni dosanya diampuni juga dosanya. Double lagi, berapa kali ampun sudah. Bagaimana kalau memang nggak ada lagi dosanya? Maka dinaikkan ikhwah. Dinaikkanlah derajatnya. Tambah lagi Jumat ke Jumat tuh berapa double kan? Dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ke 10 hari. Jumat 10 hari lagi. Udah double ikhwah. Udah berapa kali double itu diampuni dosanya di 1 hari. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya para ulama kita mengatakan bahwasanya kalau memang sudah terampuni dosanya seluruhnya, maka Allah angkat derajatnya. Tapi ingat ikhwah, itu hanya untuk dosa kecil. Adapun dosa besar nggak bisa hilang dengan seperti ini. Dosa besar itu hanya bisa hilang dengan taubatan nasuhah. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Baik. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa lagwan an taqula li sahibika ansit. Cukuplah engkau telah berbuat sia-sia engkau mengatakan kepada saudaramu, diamlah, idza kharajal imam fil jum'ah, ketika imam sudah keluar di hari Jumat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Taib min fiqhil bab, di antara fikih bab. Karena kan di sini wal imamu yakhtub. Barang siapa idza qulta li sahibika yaum ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtub faqad lagauta. Kalau kamu berkata kepada temanmu di hari Jumat, diamlah sementara imam sedang berkhutbah, berarti kamu sudah berbuat sia-sia. Ya kan? Sudah berbuat sia-sia. Nah, sekarang permasalahannya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bagaimana jika si imam sedang tidak khutbah? Seperti dia duduk di antara 2 khutbah. Demikian. Atau di saat muadzin mengumandangkan adzannya, kan belum berkhutbah itu imam. Apakah dibolehkan untuk berbicara? Disinilah insya Allah akan dirinci dalam fikih babnya. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis, di saat imam sedang berkhutbah, sementara di saat imam keluar dari
masuk ke masjid itu tidak semuanya sedang khutbah. Ada yang sedang menuju mimbar. Begitu naik mimbar, ucapan assalamualaikum, kemudian dia pun duduk, kemudian azan berkumandang. Di saat imam sedang duduk di atas mimbar dan saat itu azan berkumandang, boleh nggak bicara saat itu? Atau ketika imam duduk di antara dua khutbah, boleh nggak? Atau di saat imam sudah selesai khutbah, kemudian dia turun untuk pergi ke tempat sholat untuk mengimami. Di saat itu kan ada qomat ya, ada qomatnya. Demikian ikhwah. Di saat muazin qomat masih bisa nggak kita ngomong-ngomong? Misalnya, bang lurus, misalnya begitu kan? Bisa. Atau ketika qomat, bangun. Itu biasanya yang banyak. Bangun. Kok cepat kali imamnya khutbah? Gimana mau cepat orang dia tidur? Ya. Jadi ikhwah azzallahikum, saat-saat itu adalah saat-saat yang imam sedang tidak khutbah. Apakah saat-saat itu dibolehkan kita bicara? Ya. Taib. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. Satu, tahrimul kalami yaumal jum'ati wal imamu yakhtub yadullu ala dzalika iddatul umur. Haramnya berbicara di hari Jumat di saat imam sedang berkhutbah ini dibuktikan dengan beberapa hal. Yang pertama, dallat ahaditsul bab ala annahu laghwun. Di dalam hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, Rasulullah menyebutkan ini adalah laghwun, perbuatan sia-sia. B. Nafyu hudurihil jum'ah wa laysa lahu minha illa ma lagha. Dianggap dia tidak hadir di salat Jumat, itu semua dikarenakan dia telah berbuat sia-sia. Ini seperti yang dikatakan Ubay bin Ka'ab. Innaka lam tahdur ma'anal jum'ah. Kamu tuh sebenarnya enggak hadir, dianggap enggak hadir salat Jumat. Loh, lebih mah kata Abdullah Mas'ud. Loh, kenapa? Tadi kan aku hadir. Qala takallamta wan nabiy yaktub. Karena kamu sudah bicara di saat Nabi sedang berkhutbah. Walidzalika faqad ittafaqa ahlul ilmi anna khurujal imam yaqta'us shalah wal kalamuhu yaqtul kalam. Oleh karena itu sepakatlah para ulama dengan keluarnya imam, masuknya imam ke masjid apa keluarnya imam ke masjid? Ini khurujul imam, keluarnya imam. Kenapa ini bahasanya khurujul imam ikhwah? Karena Rasulullah itu berada di rumahnya, keluar rumah, pintunya langsung masuk masjid. Jadi beliau keluar rumah. Kalau kita kan memang dari luar masuk ke masjid. Demikian ikhwah. Atau adanya ruangan khatib tempat menunggu. Begitu khatib keluar, artinya keluar dari ruangan masuk ke masjid. Itu maksudnya ikhwah. Ya kalau bahasa kita ketika imam masuk ke ruangan masjid. Walidzalika faqad ittafaqa ahlul ilmi annal khurujal imam yaqta'us shalah. Oleh karena itu sepakat para ahlul ilmi, para ulama, dengan keluarnya imam atau dengan masuknya imam ke dalam ruangan masjid, maka hal itu sudah memutus sholat. Artinya semua sholat tidak dibolehkan lagi dengan keluarnya imam dari ruangan menuju ke tempat sholat. Wakalamuhu, adapun bicaranya imam berarti khutbah, ya qata'ul kalam, berarti situ sudah diputuslah semua pembicaraan, ya semua pembicaraan. Tapi kan di sini masih belum jelas pembicaraan di sini apa sekarang? Apakah khutbahnya ataukah salamnya? Kalau seandainya kita katakan salam, berarti ketika imam naik ke atas mimbar dan dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka muadzin pun mengumandangkan adzannya. Berarti kalau memang ucapan imam itu yang dimaksud awalnya adalah ketika mengucapkan salam sebelum muadzin mengumandangkan adzan, berarti disitulah mulainya.
ataukah yang dimaksud kalamul imam yaqta'u kalam, ucapan imam memutus semua pembicaraan jamaah? Apakah yang dimaksud adalah mulainya khutbah? Kalau mulainya khutbah kan berarti setelah apa? Setelah adzan. Yang mana ini? Nomor 2, ta'awwalu ba'du ahli ilmi al-murad bil insati sukuti an mukalamatin nas. Sebahagian para ulama ada yang mentakwil, mengartikan bahwasanya yang dimaksud untuk diam dan menyimak yaitu an mukalamatin nas, yaitu diam dari bicara dengan orang. Artinya diam di sini tidak bicara dengan orang lain. Duna zikrillah, bukan yang zikir. Artinya ketika imam sedang berkhutbah, yang nggak dibolehkan kita bicara dengan teman. Tapi kalau kita zikir boleh. Itu sebahagian ulama yang mengartikan. Berarti kalau begitu kita masih bisa subhanallah, subhanallah. Atau boleh baca Quran ketika khatib berkhutbah. Wa ta'aqqaba bi annahu yalzam minhu jawazul qiraah wa dzikir hala khutbah. Namun pendapat ini ya dibantah. Kalau memang dibolehkan seperti itu, berarti boleh dong ketika khatib berkhutbah kita baca Quran atau berzikir. Apalagi kalau zikirnya kuat kan? Ketika imam sedang khutbah innal hamdalillah, dia pun di sana la ilaha illallah, la ilaha. Ya kalau satu, kalau 10 orang bukan enggak doubling suara imamnya, bisa enggak dengar suara imamnya. Demikian ikhwah, ya kan enggak semua orang mengetahui bagaimana cara zikir secara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau baca Quran. Ya. Berarti boleh dong seperti itu kalau memang begitu diartikan. Wa dhahir anna al-murad as-sukuti mutlaqan man farraqa alaihi dalil. Zahirnya bahwasanya as-sukut mutlak, diam secara mutlak dari apapun, dari bicara dengan teman, dari zikir, dari baca Quran, dari apapun ikhwah, ya tidak dibolehkan. Jadi fokus ke khatib. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, yuhramul kalamu idza takallama al-imam. Diharamkan bicara ketika imam sedang bicara. Amma wa huwa jalis 'alal mimbar. Adapun ketika dia duduk di atas mimbar, fadallatil atharu 'ala jawazil kalam. Maka ada beberapa athar yang menunjukkan bolehnya bicara. Tapi ini kita lanjutkan di malam Jumat yang akan datang insyaallah. Jadi rincian kapan bolehnya bicara ya insyaallah akan kita bahas di kajian yang akan datang. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para jamaah yang hadir yang ingin bertanya silahkan, atau bagi para pemirsa yang ada di dimanapun Anda berada yang ingin bertanya silahkan telepon langsung jika ada pertanyaan dengan nomor yang ada di layar televisi Anda, ataupun boleh juga kirim pertanyaan melalui chat dengan nomor yang sama ya, kirim melalui chat dengan nomor yang sama. Demikian. Baik, ada yang bertanya untuk? Ya, silakan Pak. Celaan jidat hitam. Mengenai hadis tercelanya orang yang berjidat hitam, saya nggak tahu hadisnya. Ya. Saya nggak tahu hadisnya. Yang ada dalam Al-Quran yaitu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda orang muslim yaitu di wajahnya itu ada bekas sujud. Bekas sujud ini
bisa artinya wajah yang berseri-seri di hari kiamat, bisa juga dikarenakan jidat hitam. Bisa termasuk, bisa enggak. Tapi bukan semua orang yang jidatnya hitam berarti dia orang mukmin. Ya kalau dia main taekwondo yang main kepala sundul, kan jidat hitam namanya. Demikian. Jadi jidat hitam itu bisa hitam dikarenakan dia rajin sholat, bisa. Ya. Tapi bukan berarti setiap orang yang jidatnya hitam berarti dia rajin sholat. Begitu ikhwah. Adapun di celanya orang yang berjidat hitam, Allahu a'lam bishawab. Tahu? Ya. Nggak tahu saya. Adanya celaan orang yang berjidat hitam. Jadi kalau yang sholat akhirnya jidatnya hitam gimana? Seperti antum, banyak kan? Ya umumnya kalau sudah dia sholat bertahun-tahun hitam jidatnya. Hanya bedanya tempatnya. Ada yang di sini, ada yang di atas sedikit, ada yang di sini. Itu tergantung tinggi hidungnya. Kalau hidungnya agak kecil, di sini dia hitamnya. Kalau hidungnya agak tinggi, di sini hitamnya. Nah itu. Makanya kalau orang Arab jarang kita lihat hitamnya di sini. Hitamnya di sini. Demikian ikhwah. Ya. Dan tidak harus dihitam-hitamkan. Ya, kalau dihitam-hitamkan antum sujud aja, cari amplas yang nomor 200, gak kasar tuh kan? Insya Allah 3 hari. 3 hari. Demikian. Ya. Jadi yang namanya tanda sujud di wajahnya bisa jadi, ya, bisa jadi jidat hitam, bisa jadi. Demikian. Kita juga nggak bisa katakan pokoknya nggak bisa jidat hitam. Itu nggak bisa juga kita katakan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Adapun hadis yang mencela adanya jidat hitam, Allahu a'lam. Belum pernah tahu. Baik, assalamualaikum. Saya ingin tanya, apakah anak bila disapih usia 5 tahun akan mempengaruhi pada perilakunya? 5 tahun. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan para ibu-ibu yang ingin menyusui anaknya, maka dia susui anaknya haulaini kamilain, 2 tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyusui. Jadi Allah mengatakan menyusui anak 2 tahun itu sempurna. Kalau lebih lagi pasti akan bermudarat. Demikian ikhwah. Ketika Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi pada waktu itu apa yang sudah ada, maka itulah Islam yang sempurna. Jangan ditambah-tambah lagi. Kalau sudah dikatakan sempurna, jangan ditambah, jadi nggak sempurna dia. Dan jangan dikurangi. Demikian ikhwah. Demikian juga dengan menyusu. Allah katakan haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Jadi yang terbaik untuk anak disusui itu 2 tahun sempurna. Sempurna ini artinya jangan ditambah lagi, atau artinya karena orang Arab ikhwah, terkadang mereka punya cara bicara. Kalau dia menyusui anak misalnya setahun 10 bulan, itu sudah mereka katakan 2 tahun, padahal masih kurang 2 bulan. Mereka masih menyusui anaknya 1 tahun 7 bulan, kemudian disapih. Biasanya mereka katakan walaupun masih kurang 5 bulan, mereka sudah katakan 2 tahun. Makanya untuk menegaskan itu Allah katakan haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Jadi bukan 2 tahun 11 bulan, bukan 2 tahun 11 bulan setengah, tapi setahun 12 bulan. Begitu. Ya, bukan setahun 11 bulan, bukan setahun 11 bulan setengah, tapi 1 tahun 12 bulan, artinya 2 tahun pas. Makanya jangan ditambah lagi dari 2 tahun. Itulah syariat Islam ikhwah. Makanya seorang ibu yang nyusui anaknya, ya, ketika 2 tahun disapih anaknya, walaupun nangis dia. Itu merupakan salah satu perjuangan ikhwah. Perjuangan. Anak yang biasa disusuin
selama 2 tahun, kemudian mau disapi, luar biasa itu, jeritnya luar biasa, sedih kita lihatnya. Kenapa? Dia seperti orang kecarian, mau sholat, mau biasanya dia mau tidur nenen, ya kan? Kali ini dikat dengan emaknya, itu bisa nangis, ya bisa nangis sih, wah, nggak tanggung nangisnya. Makanya terkadang ada sebagian orang yang karena nggak mau repot, akhirnya bagaimana? Disuwo, tau nggak disuwo? Disuwo itu didatangkan ke dukun, dilupakan dia dengan nenek ibunya. Ini kan orang tua yang cukup kurang ajar ini. Masih kecil anak sudah disihir, karena dia nggak mau repot. Ya kan Pak? Yang punya anak pasti pernah mengalami ini. Untuk menyapih anak itu bukan mudah, ikhwah. Ya, bukan mudah. Allah nengoknya itu, kita kasihan. Masalahnya ibunya masih punya air susu, mau di stop gitu kan, dia nangis enak, udahlah kasihkan aja, masih ada airnya. Beda kalau udah kering. Kalau udah kering ya mau bilang apa lagi kan, ini masih ada airnya. Makanya itu butuh kesabaran dan sapi, ya harus disapi, jangan ditambah lagi. Kalau sudah 2 tahun sempurna. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan 2 tahun itu yang sempurna, kalau lebih daripada itu, ya tentu tidak baik untuk si anak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita tidak tahu apakah nanti berpengaruh pada kesehatannya, apakah berpengaruh kepada sikapnya, Allahu a'lam. Yang jelas ikhwah, jangan lebih daripada 2 tahun. Ya, jangan lebih daripada 2 tahun. Ada yang bertanya? Ada? Ya. Ya. Ada tetangga kita meninggal ibunya misalnya. Biasanya kan sebagian masyarakat ada makan-makan di hari ketiga. Makanya bisa hari ketiga itu cukup ramai. Ya. Kalau hari pertama kan hanya biasa teh manis, lumpia, risol itu kan, tahu isi, bakwan. Tapi kalau di hari ketiga biasa lengkap itu dengan baret-baretnya. Besek kata orang kan, itu bisa rame. Di samping udah makan kue di tempat ahli musibah, kemudian dibontotin lagi. Baik, kita sebagai tetangga nggak hadir, tapi dikirim ke rumah kita. Apa sikap kita? Terima, ya, terima ikhwah. Demikian, boleh, karena namanya juga dikasih. Ya, tapi kalau kita datang, kita makan di sana, Imam Asy-Syafi'i sendiri gak membolehkan. Ya, maktam namanya, makan di tempat ahli musibah. Kita yang harusnya memberikan makanan kepada ahli musibah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika Ja'far meninggal dunia. Kemudian beliau katakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan untuk keluarga Ja'far itu makanan. Fa innahum qad atahum ma yushghuluhum, karena mereka sedang ditimpa apa yang membuat mereka sedih. Gitu ya. Jadi janganlah kita kita beratkan lagi ahli musibah dengan cara-cara seperti ini. Kalau di Jawa itu tidak hanya 3 hari, nanti ada hari ke-100 itu makan deh, makan. Ya. Hari ke-100 makan. Nanti hari ke berapa lagi? 1000 ya. 1000 itu berarti 3 tahun ya. Hari ke-1000 intinya sampai 3 tahun. Jadi mulai 3 hari, hari ke-3, hari ke-7, hari ke-100, ada 40 lagi. Masya Allah. Itu, dan itu memang dikasih makan masyarakat. Ya, sampai ada yang mengatakan habis uang masyarakat untuk ini. Bayangkan kalau satu yang meninggal begitu. Kalau kena corona 3 orang,
dengan hari yang berbeda, beda-beda seminggu. Hari ini bapaknya, seminggu kemudian ibunya, seminggu kemudian anaknya. Bayangkan ikhwah, habis. Ya, akhirnya membuat jadi menyulitkan jadinya. Ya, jadi tapi kalau kita dikasih, datang dia ke rumah. Pak, ini Pak, makan. Ya terimalah. Jangan, apa ini? Bid'atun dhalalatun ini, Bu. Aduh, kecil hatinya, jangan ya. Ya, terima. Kalau dia bawa rantang terima. Begitu pulang ke rantang, isi yang penuh, rendang, begitu. Jangan rantangnya datang ayam, begitu pulang tempe. Iya, ada yang kosong. Demikian. Ya balaslah rendang, agak bagus sedikit balasannya. Jangan pelit kali lah kalian. Tetangga untuk menyenangkan dia. Dan budaya kita sebenarnya sudah oke, budaya kita. Biasanya kalau ada yang ngasih rantang, biasanya pulangnya rantangnya tidak kosong. Walaupun ya lebih kurang dari yang diberikan, tapi tetap ada isinya. Tapi yang ngasih rantang jangan mengharapkan berisi ketika pulang. Ada juga itu. Begitu kosong. Begitu pegang dari gerak-gerak, alah kosong. Berarti kan berharap rantang pulang berisi. Demikian ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi boleh ya menerimanya. Bagaimana hukum pernikahan di mana wanitanya masih dalam masa iddah? Bagaimana muamalah kita bila ada tanggal kita seperti itu? Kok nggak boleh, nggak sah. Wanita yang masih iddah jika menikah tak sah. Ya, tidak sah pernikahannya, wajib untuk diulang. Bagaimana sikap kita? Sikap kita nasihati. Ya, sikap kita nasihati. Lantas bagaimana anaknya? Laki-laki perempuan menikah sementara perempuannya di masa iddah. Kan nggak sah pernikahannya. Ya kan? Bagaimana dengan anaknya? Anak haram apa halal? Anak zina. Sepakat para ulama anaknya anak halal. Karena mereka sudah menikah. Ya. Karena mereka melakukan hubungan intim itu setelah mereka menikah, walaupun pernikahannya tidak sah. Itu kan mereka lakukan dikarenakan asumsi mereka bahwasanya pernikahan tersebut pernikahan yang sah. Jadi untuk anaknya tetap anak halal, tapi pernikahannya harus diulang. Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Hukum salat Jumatnya ya sah, nggak ada masalah karena tertidur kan bukan nggak bawa guling dia kan dari rumah kan, bawa guling dia bawa senderan, bawa apa begitu sengaja, namanya tertidur. Saya kira semua lah kita, ya umumnya lah 99% kaum muslimin yang tertidur itu bukan sengaja dia mau tidur di masjid, ya umumnya tertidur. Ya, apalagi mereka yang bekerja kan, pagi-pagi bekerja itu, kemudian dia mau pergi Jumat mandi, kemudian wangi-wangi, masuk masjid dingin, khatibnya lemah lembut. Itu masya Allah tuh mendayu-dayu kaum muslimin. Dia pun iya langsung tertunduk dia itu ikhwah. Jadi nggak ada niatnya mau tidur. Saya nggak yakin ada kaum muslimin yang sengaja datang Jumat niatnya mau tidur. Kalau dia niat mau tidur berarti dia sebelum mendengar khotib Allahumma ahya wa amut ya, gitu jadinya. Ya, tertidur berarti memang dia ngantuk. Hanya saja Jumatnya sah. Hanya saja Rasulullah memberikan tips. Rasulullah katakan, "Idza na'isa ahadukum fi yaumil jum'ati, idza na'isa ahadukum fi majlisihi fi yaumil jum'ati falyatahawwal min majlisihi." Apabila di hari Jumat kalian ngantuk, maka hendaklah dia pindah ke tempat lain.
Itu caranya. Berarti kan para sahabat dulu juga ngantuk-ngantuk. Kalau seandainya nggak ada para sahabat satupun yang ngantuk, nggak akan keluar hadis ini. Justru karena wakilnya, realitanya para sahabat pun ada yang ngantuk, maka muncullah hadis ini. Ya mereka kan juga manusia, ya bekerja. Di samping itu kan, di samping Masjid Nabawi itu kan pajak. Sampai pernah ikhwah, para sahabat habis dari pajak langsung ke masjid. Begitu Rasulullah masuk masjid, ya orang pajak masuk masjid langsung. Orang Arab tahulah antum. Kemudian apalagi kalau suasana hari panas kan, maka begitu Rasulullah masuk masjid terciumlah bau keringat di masjid. Demikian bau badan. Sejak itulah Rasulullah menyuruh agar para sahabat sebelum ke masjid hari Jumat untuk mandi. Nah, demikian ikhwah. Karena bau. Sebagaimana yang sering kita singgung bahwasanya Rasulullah mengatakan fa innal malaikata yata'adza mimma yata'adza bihin nas. Malaikat itu terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi apa tadi? Jadi sah ya. Sah, Jumatnya sah karena memang itu bukan satu hal yang disengaja. Ya, silakan. Ya, jazakallah khair. Apabila seorang meninggal nggak punya anak, itu bagaimana? Lihat apakah dia punya, kan ada ahli waris yang lain seperti ayah, ibu, saudara, itu juga dapat. Ya, kalau dia punya ayah kandung, dia nggak punya anak, maka ayah kandungnya itu bisa menghabiskan harta. Artinya sisa harta diberikan kepada si ayah. Atau dia punya adik atau abang laki-laki, sementara si mayit tak punya anak, atau dia punya anak perempuan. Anak perempuan itu kan kalau satu orang dapat setengah, kalau dia 2 orang atau lebih dapat 2/3, kan masih bersisa itu. Terus kemana, di mana sisanya? Punya ayah nggak dia? Kalau dia punya ayah, si mayit punya ayah, maka ayah yang mengambil sisanya. Kalau ayah nggak punya, tapi si mayit ini punya saudara laki-laki, maka saudara laki-lakinya menghabiskan. Itu dia. Ya. Ya dapat, ini saya dapat. Istri kan termasuk ashabul furud. Dialah lebih dahulu diberikan. Yaitu jika punya anak, istri dapat 1/8, jika nggak punya anak, dia dapat 1/4. Ada lagi? Ya. Oh, di tempat uduk ya. Kalau begitu nantikan kajian berikutnya ya. Ya. Iya, pertanyaannya ngantuk, kemudian kan disuruh pindah tempat, ya. Apabila di situ sudah penuh, yang ada tempat sebelah sana begitu. Apakah termasuk melangkah? Ya termasuk melangkah. Jadi bagaimana? Jangan sampai melangkah. Atau dia bisa pindah tempat itu agak ke depan dikit. Kan kita biasanya satu saf itu kan. Naik depan sedikit aja, naik atau maring sedikit kemari begitu kalau memang tidak ada tempat lagi. Tidak harus pindah ke tempat lain jauh begitu. Apalagi sampai melangkah-langkahi pundak. Kan pindah tempat itu tidak harus jauh. Apalagi pindah masjid, jangan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Tips satu lagi di sini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika orang tua bapak saya menyuruh saya untuk melepaskan cadar sementara saya sudah lama memakainya, bahkan waktu belajar memakai cadar sebelum menikah, dan alhamdulillah saya sudah menikah 3 tahun. Bagaimana sikap saya kepada orang tua? Sudah saya jelaskan pun tapi bapak tak mau mengerti.
Alasannya karena ribet melihat saya memakai cadar, ingin bersikap kepada bapak, harus bagaimana? Jawabannya, ini kan sudah nikah 3 tahun. Apa kata suami? Bukan apa kata bapak lagi. Ya, kalau wanita sudah menikah, tanya apa kata suami, bukan tanya apa kata bapak. Ketika Rasulullah SAW ditanya, man ahakun nas bi imra'atin, ya Rasulullah, siapa yang lebih berhak terhadap seorang wanita? Beliau mengatakan zaujuha, suaminya. Jadi kalau bapaknya mengatakan lepas cadar, suaminya mengatakan tidak, maka tidak. Begitu. Jadi kalau bapaknya nanyakan, kenapa nak? Kenapa kamu? Kan bapak sudah bilang lepas cadarmu. Bilang saja, abang bilang jangan, Pak. Abang bilang jangan. Bapak kan tahu kita harus lebih mentaati suami. Begitu. Kalau gitu nggak usah kau pijak lagi rumahku. Ya sudahlah Pak, saya nggak usah pijak, suami saja yang pijak. Ya kita harus, si wanita harus lebih taat kepada suami. Atau sebaliknya, kata suami, lepas cadarmu. Kata bapaknya, jangan kau lepas cadarmu. Apa yang harus dia lakukan? Taati suami. Karena cadar itu sunnah. Ya, cadar itu sunnah. Sementara mentaati suami wajib, maka lepas cadarnya. Tapi Ustaz, sejak SD saya mau pakai cadar, walaupun dia sudah pakai cadar sejak lahir. Itulah kalau hiperbolanya ya. Walaupun dia sudah pakai cadar sejak lahir, karena cadar itu hukumnya sunnah, seandainya lah kita katakan begitu kan. Seandainya suami mengatakan suruh lepas cadarnya, maka lepas. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Karena sekali lagi taat pada suami hukumnya wajib, dan hukum cadar itu adalah sunnah menurut pendapat yang rajih. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jamain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.